Jika tujuan tertinggi seorang kapten adalah untuk melestarikan kapalnya, dia akan menyimpannya di pelabuhan selamanya. Iman berkaitan dengan hal-hal yang tidak terlihat, dan harapan dengan hal-hal yang tidak ada di tangan. Hidup dengan baik berarti bekerja dengan baik, menunjukkan aktivitas yang baik. Menanggung dengan kesabaran kesalahan yang dilakukan pada diri sendiri adalah tanda kesempurnaan, tetapi menanggung dengan kesabaran kesalahan yang dilakukan kepada orang lain adalah tanda ketidaksempurnaan dan bahkan dosa yang sebenarnya. Kita tidak bisa memiliki pengetahuan penuh sekaligus. Kita harus mulai dengan percaya. Kemudian setelah itu kita dapat dituntun untuk menguasai bukti untuk diri kita sendiri. Lebih baik menerangi daripada sekadar bersinar, untuk menyampaikan kepada orang lain kebenaran yang direnungkan daripada sekadar merenungkan. Manifestasi tertinggi dari kehidupan terdiri dari ini, bahwa makhluk mengatur tindakannya sendiri. Suatu hal yang selalu tunduk pada arah orang lain adalah hal yang mati. Manusia seharusnya tidak menganggap kepemilikan materinya sendiri, tetapi sebagai hal yang umum bagi semua orang, sehingga dapat membagikannya tanpa ragu-ragu ketika orang lain membutuhkannya. Bagi orang yang memiliki iman, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Bagi seseorang yang tidak memiliki iman, tidak ada penjelasan yang mungkin. Jauh lebih parah adalah merusak iman, yang merupakan kehidupan jiwa, daripada memalsukan uang, yang menopang kehidupan duniawi. Ujian seniman tidak terletak pada kehendak yang dengannya ia pergi bekerja, tetapi pada keunggulan karya yang ia hasilkan. Karena kondisi manusia yang beragam, kebetulan beberapa tindakan berbudi luhur kepada beberapa orang, sebagaimana mestinya dan cocok untuk mereka, sementara tindakan yang sama tidak bermoral bagi orang lain, karena tidak pantas bagi mereka. Cinta mengambil tempat di mana pengetahuan pergi. Jika, kemudian, engkau mencari jalan yang dengannya engkau harus pergi, ambillah Kristus, karena Dia sendirilah jalannya. Untuk mengubah seseorang pergi dan pegang tangan mereka dan bimbing mereka. Agar orang-orang kudus dapat menikmati ucapan bahagia mereka, dan kasih karunia Allah dengan lebih berlimpah mereka diizinkan untuk melihat hukuman orang-orang terkutuk di neraka. Keselamatan manusia menuntut pengungkapan ilahi akan kebenaran yang melampaui akal. Karena mencintai menarik kita lebih banyak pada hal-hal daripada mengetahui, karena kebaikan ditemukan dengan pergi ke hal itu, sedangkan yang benar ditemukan ketika hal itu datang kepada kita. Keajaiban adalah keinginan untuk pengetahuan. Kebaikan bisa ada tanpa kejahatan, sedangkan kejahatan tidak bisa ada tanpa kebaikan. Kesedihan dapat dikurangi dengan tidur yang nyenyak, mandi, dan segelas anggur.
Jika pemalsu dan penjahat dihukum mati oleh kekuatan sekuler, ada lebih banyak alasan untuk mengucilkan, dan bahkan membunuh orang yang dihukum karena bid'ah. Adalah mungkin untuk menunjukkan keberadaan Tuhan, meskipun bukan a priori, namun posteriori dari beberapa karyanya yang lebih pasti diketahui oleh kita. Waspadalah terhadap orang dari satu buku. Semua yang benar, oleh siapapun itu telah dikatakan berasal dari dalam roh. Akal dalam diri manusia lebih seperti Tuhan di dunia. Persahabatan adalah sumber kesenangan terbesar, dan tanpa teman, bahkan pengejaran yang paling menyenangkan pun menjadi membosankan. Manusia tidak dapat hidup tanpa sukacita, oleh karena itu ketika dia kehilangan sukacita rohani sejati, perlu bahwa dia menjadi kecanduan kesenangan duniawi. Jelas orang yang menerima gereja sebagai pembimbing yang sempurna akan mempercayai apapun yang gereja ajarkan. Mengajar untuk memimpin orang lain pada iman adalah tugas setiap pengkhotbah dan setiap orang percaya. Adalah syarat untuk relaksasi pikiran yang kita manfaatkan, dari waktu ke waktu, dari perbuatan dan lelucon yang menyenangkan. Semua upaya pikiran manusia tidak dapat menghabiskan esensi dari satu lalat. Kesederhanaan hanyalah watak pikiran yang mengikat nafsu. Seorang pria memiliki pilihan bebas sejauh dia rasional. Bagaimana kita bisa hidup dalam harmoni? Pertama-tama kita perlu tahu bahwa kita semua jatuh cinta dengan Allah yang sama. Bagaimana mereka hidup dalam harmoni seperti itu miliaran bintang, ketika kebanyakan pria hampir tidak bisa pergi 1 menit tanpa menyatakan perang dalam pikiran mereka tentang seseorang yang mereka kenal. Karena filsafat muncul dari kekaguman, seorang filsuf terikat dalam caranya untuk menjadi pencinta mitos dan dongeng puitis. Penyair dan filsuf sama-sama besar dalam menjadi besar dengan keajaiban. Apapun yang diterima sesuai dengan sifat penerima. Agar perang menjadi adil, 3 hal diperlukan. Pertama, otoritas penguasa. Kedua, alasan yang adil. Ketiga, niat yang sah. Kesempurnaan kebajikan moral tidak sepenuhnya menghilangkan nafsu, tetapi mengaturnya. Tindakan utama keberanian adalah untuk bertahan dan menahan bahaya dengan gigih daripada menyerang mereka. Allah menetapkan kita untuk tujuan di luar genggaman akal. 3 hal diperlukan untuk keselamatan manusia, untuk mengetahui apa yang seharusnya dia percayai, untuk mengetahui apa yang seharusnya dia inginkan, dan untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Hanya ada satu gereja di mana manusia menemukan keselamatan,
Sama seperti di luar Bahtera Nuh, tidak mungkin bagi siapapun untuk diselamatkan. Ada di dalam diri setiap jiwa rasa haus akan kebahagiaan dan makna. Ketika rasa takut berlebihan itu bisa membuat banyak orang putus asa. Sebagai masalah kehormatan, satu orang berutang kepada orang lain untuk mewujudkan kebenaran. Secara alami semua manusia sama dalam kebebasan, tetapi tidak dalam hal anugerah lainnya. Pegang teguh bahwa iman kita identik dengan iman orang dahulu. Tolaklah ini, dan Anda membubarkan kesatuan gereja. Tidak ada di bumi ini yang lebih berharga daripada persahabatan sejati. Kebanyakan pria tampaknya hidup sesuai dengan akal daripada akal sehat. Iman adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kebahagiaan dijamin melalui kebajikan, itu adalah kebaikan yang dicapai oleh kehendak manusia sendiri. Hal-hal yang kita sukai memberitahu kita siapa diri kita. Saya lebih suka merasakan belas kasihan daripada mengetahui artinya. Ilmu moral lebih baik ditempati ketika memperlakukan persahabatan daripada keadilan. Keadilan adalah keteguhan pikiran tertentu di mana seorang pria melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dalam keadaan yang dihadapinya. Hukum, sebuah tata cara alasan untuk kebaikan bersama, yang dibuat oleh dia yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Jika diberkati, harap berkenan menjadi berkat dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain.